Bukan anakku. Setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan, malam ini Daehyun akan kembali ke UN Village karena ibunya terus menelepon. Memaksanya untuk pulang sejak sore tadi. Tidak jelas kenapa ibunya menyuruhnya pulang. Ibunya mengatakan jika ada kabar yang menggembirakan. Entah kabar apa yang dimaksud. Mungkin saja Airi mau menandatangani surat perceraiannya. Sebelum kembali ke UN Village, Daehyun mengantarkan Su Yin pulang terlebih dahulu ke Villa Pyeongchangdong. Meski istri kecilnya menolak untuk diantarkan namun Daehyun tidak tega jika membiarkannya pulang naik taksi. Ia trauma dengan kemarin malam, jangan sampai kejadian kemarin malam terulang kembali. Sayang maaf, aku tidak bisa menemani tidurmu malam ini. Daehyun menggenggam jemari Su Yin sebelum turun dari mobil. Tidak apa-apa, aku mengerti. Kau juga punya keluarga yang harus kau urus, ucap Su Yin dengan begitu bijak. Melihat senyuman hangat yang terlukis di bibir Su Yin, Daehyun merasa sangat tersentuh. Terkadang istri kecilnya bisa bersikap dewasa juga, namun terkadang ia juga bisa bersikap sangat kekanak-kanakan. Biarkan aku mengantarkanmu sampai ke dalam rumah. Daehyun hendak membantu Su Yin melepaskan sabuk pengaman di tubuhnya, namun Su Yin sudah terlebih dahulu menghentikannya tangannya. Aku bisa turun sendiri. Jika kau mengantarkanku, aku khawatir kau tidak jadi pulang, goda Su Yin sembari terkekeh geli. Benar juga, bahkan sekarang aku tidak berniat untuk pulang, bisik Daehyun di telinga Su Yin dengan sensual. Pulanglah, sampai bertemu kembali besok pagi. Su Yin segera melepas sabuk pengamannya, sebelum suaminya benar-benar berubah pikiran. Tidak enak karena Su Yin mengetahui jika Ni Park sudah berulang kali menghubungi. Daehyun segera membantu Su Yin untuk melepaskan sabuk pengaman. Sebelum Su Yin turun, ia mendekapnya terlebih dahulu ke dalam pelukannya. Rasanya tak ingin berpisah jika seperti ini. Biarkan aku berpamitan kepada calon anak kita. Daehyun melepaskan dekapannya kemudian membungkukkan tubuhnya agar bisa menempelkan telinganya di perut Su Yin. Menunggu sebulan lagi untuk bisa mendengarkan detak jantung calon bayi, membuatnya semakin tidak sabar. Pasti itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Bisa merasakan setiap gerakannya di dalam, pastilah sangat menyenangkan. Baiklah, ucap Su Yin sembari mengusap rambut Daehyun. Bahagia sekali rasanya memiliki seorang suami yang sangat sayang dan perhatian kepadanya. Temani ibumu untuk tidur malam ini. Kau tidak boleh nakal di dalam sana, bisik Daehyun kemudian mengecup perut Su Yin beberapa kali. Sayang, aku sudah mengantuk, rengek Su Yin. Jika Daehyun seperti itu terus kapan ia bisa kembali ke dalam rumah? Baiklah, Daehyun duduk kembali seperti semula. Su Yin segera turun dari mobil kemudian melambaikan tangannya menunggu Daehyun pergi terlebih dahulu baru ia akan masuk ke dalam rumah. UN Village. Ketika Daehyun sampai di UN Village, ibunya langsung menyambutnya dengan hangat dan ramah. Seolah-olah sudah lama tidak berjumpa. Daehyun sudah sangat penasaran melihat ibunya yang tampak begitu sumringah. Semoga saja yang dipikirkannya dengan yang dipikirkan ibunya adalah hal sama. Ada kabar gembira apa, Bu? Tanya Daehyun, karena ibunya malah mengajaknya duduk di sofa. Tidak ada Airi di sana, sehingga Daehyun mengira jika wanita itu sudah pergi dari rumah. Sungguh betapa bahagianya saat ini. Akhirnya wanita itu menyerah juga. Tebaklah, ujar Ni Park. Daehyun mengernyitkan dahinya sambil berpikir apa yang membuat ibunya tampak sebahagia itu. Airi sudah bersedia bercerai dariku, tebak Daehyun dengan wajah datar. Hanya itu yang muncul dalam pikirannya. Apa maksudmu? Kenapa justru kau menebak hal itu? Wajah Ni Park seketika langsung berubah marah. Ibu, karena itulah kabar bahagia untukku. Daehyun menyandarkan kepalanya di sandaran sofa, tanpa memperdulikan kemarahan ibunya. Tidak usah berharap jika kau ingin menceraikan Airi. Kau juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kau lakukan. Sudah berbuat enak kau justru ingin kabur, ucap Ni Park dengan suara meninggi. Daehyun mengerutkan keningnya, belum mengerti apa yang dimaksud oleh ibunya dengan pertanggungjawaban. Ia merasa tidak melakukan apapun pada Airi. Istrimu itu sedang mengandung. Apa kau begitu tega akan tetap menceraikannya? Tanya Ni Park sambil menatap tajam putranya. Apa? Seketika Daehyun langsung berdiri mendengar perkataan yang baru saja dilontarkan oleh ibunya. Rasa kantuk dan lelah menghilang begitu saja. Tidak mungkin jika Airi sudah hamil padahal baru beberapa hari yang lalu ia dijebak. Sedangkan Su Yin saja ketahuan hamil saat hampir 2 bulan mengandung. Kau harus bertanggung jawab, bukannya malah seenaknya sendiri tanpa memikirkan calon anakmu, gerutu Ni Park. Tanpa memperdulikan ibunya, Daehyun langsung melangkahkan kakinya dengan sangat cepat menaiki tangga. Tidak mungkin Airi mengandung. Ia merasa sangat yakin jika itu bukanlah anaknya. Kali ini takkan terlalu percaya dengan omong kosongnya. Bruk, Daehyun mendorong pintu hingga menimbulkan suara cukup keras saat daun pintu bertabrakan dengan dinding. Airi yang sedang berbaring di ranjang sampai memegang dadanya karena sangat terkejut. Sontak langsung terduduk. Daehyun, ucapnya, jujurlah, anak siapa yang ada di kandunganmu? Tanya Daehyun dengan wajah begitu gelap. Apa maksudmu, Ten? Tentu saja dia adalah darah dagingmu, sahut Airi terbata. Melihat tatapan Daehyun kepadanya sungguh terlihat menakutkan. Kau pikir aku akan percaya dengan semua omong kosongmu?
Kau pasti tidak hamil. Jikapun kau hamil, itu pastilah bukan darah dagingku, ucap Daehyun sembari berusaha menahan emosinya agar tidak meledak. Daehyun, apa maksudmu? Di saat istrimu hamil justru kau menuduhnya yang tidak-tidak, wajar nih. Park, setelah Daehyun menaiki tangga, ia segera mengikutinya takut putranya melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Ibu, aku yakin dia bukanlah anakku, ucap Daehyun dengan sorot mata berapi-api. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Daehyun. Sebagai seorang wanita nih, Park sangat marah dengan tindakan putranya. Ia paling tidak suka melihat pria yang tidak menghargai istrinya. Daehyun memegangi pipinya yang terasa cukup panas. Sungguh tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Ini pertama kalinya mendapatkan tamparan dari ibunya. Kenapa ibu menamparku? Gerutu Daehyun. Itu karena kau tidak bertanggung jawab. Bagaimana bisa kau mengatakan jika itu bukan janinmu? Teriak Ni, Park dengan tubuh gemetar. Ibu, lihat saja nanti. Akan kupastikan jika itu bukanlah darah dagingku. Ibu akan menyesal karena sudah menamparku. Sebenarnya tidak masalah jika ibunya akan marah dengan suatu kesalahan yang memang dilakukannya. Tapi kali ini ibunya rela membela wanita licik seperti Airi. Itu sungguh tidak masuk akal. Airi memasang wajah tersedihnya kemudian meraung-raung di hadapan Ni, Park. Tanpa peduli Airi yang menangis keras, Daehyun segera melangkahkan kakinya pergi. Sekarang juga harus segera menemui Dr. Kang untuk menanyakan semuanya. Pasti Dr. Kang sudah salah memeriksa. Bab 207 menunggu 14 minggu. Daehyun kini sudah berada di depan rumah mewah dengan desain modern. Klakson telah dibunyikannya sejak tadi karena penghuni rumah belum ada juga keluar. Tidak memperdulikan jika orang-orang terusik oleh suara klakson yang sangat keras. Dr. Kang memijat pelipisnya mendengar suara kegaduhan di depan pintu gerbangnya. Berpikir jika tidak keluar maka Daehyun akan pergi meninggalkan rumahnya. Ternyata salah, pria itu pantang menyerah. Membuat Dr. Kang tidak enak dengan para tetangganya. Dengan langkah malas akhirnya Dr. Kang membuka pintu gerbangnya. Setelah menyingkir sebuah mobil Maybach Silver langsung masuk ke halaman tanpa dipersilahkan. Sepertinya Daehyun akan benar-benar marah kepadanya. Mobil itu berhenti tepat di depan teras. Sehingga Dr. Kang langsung berjalan ke arahnya. Bisakah kau malam-malam seperti ini tidak membuat keributan? Gerutu Dr. Kang sembari menghampiri sang empunya mobil yang baru saja keluar. Itu karena kau membuat keributan terlebih dahulu, ucap Daehyun dengan wajah dingin. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya tapi kau justru menyalahkanku, gerutu Dr. Kang. Aku tidak peduli, tetap saja semua itu karena salahmu, ujar Daehyun dengan penuh pendirian hingga rasanya ingin sekali berantem dengan Daehyun. Dengan langkah lebar, Daehyun mendahului Dr. Kang masuk ke dalam rumah kemudian duduk di sofa. Kakinya yang satu menindih kaki yang lain. Sorot matanya tampak begitu menakutkan namun Dr. Kang bersikap biasa saja. Ada apa kau malam-malam seperti ini membuat keributan di rumah orang? Gerutu Dr. Kang pura-pura tidak menyadari kekesalan sahabatnya. Tidak usah pura-pura tidak tahu. Sahut Daehyun dengan nada dingin. Jakunnya naik turun dengan mata yang terpejam sebentar. Lalu, sekarang apa yang kau inginkan? Tanya Dr. Kang seraya melipat tangannya di dada. Apa bayi yang ada di dalam kandungan bisa dilakukan di tes DNA? Tanya Daehyun secara langsung karena hal itulah yang sangat ingin ditanyakan olehnya. Jika menunggu bayi itu dilahirkan maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Su Yin bahkan mungkin sudah melahirkan terlebih dahulu. Bisa, sahut Dr. Kang singkat. Tapi, lanjutnya. Apa maksudmu? Ada tapinya. Daehyun yang tadinya sudah mulai lega kini merasa marah kembali karena Dr. Kang mempermainkan perasaannya. Dengan kuat Daehyun mencengkeram kerah baju Dr. Kang. Tenanglah sedikit, ujar Dr. Kang untuk meredam emosi Daehyun. Sangat susah berbicara dengan pria yang sudah terlanjur emosi. Tenang, ini gara-gara kau yang memeriksa Airi. Kau pasti salah telah mengira dia hamil, ucap Daehyun dengan penuh emosi. Tak ada ketenangan di hatinya sebelum mengetahui bisa dilakukan tes DNA atau tidak. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya jika Airi memang hamil. Apa kau yakin jika anak yang dikandungnya bukan anakmu? Tanya Dr. Kang sembari berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Daehyun. Kau pikir aku berbohong? Dia memang menjebakku namun itu baru beberapa hari yang lalu. Apakah secepat itu sekali langsung jadi anak? Tanya Daehyun tanpa sensor. Tenanglah, turunkan tanganmu dari leherku. Aku akan memberitahukan perkiraan umur kehamilannya, ujar Dr. Kang. Daehyun menghela nafas panjang kemudian melepaskan kerah Dr. Kang. Ia kembali duduk di sofa. Katakanlah berapa umur kehamilannya? Tanya Daehyun yang sudah tidak sabar. Aku memperkirakan kehamilannya sudah menginjak 1 bulan lebih. Namun itu hanya perkiraanku saja. Jika kau merasa memang baru melakukannya beberapa hari yang lalu maka sudah dipastikan jika itu bukanlah anakmu. Namun apa kau juga yakin tidak pernah melakukannya sebelum itu? Ucap Dr. Kang sedikit menjelaskan semuanya. Meski dirinya bukan dokter spesialis kandungan namun sedikit banyak dia juga mempelajarinya karena bagaimanapun seorang dokter umum perlu mengetahui banyak hal. Tentu saja, aku hanya melakukannya dengan Su Yin. Sekarang apa yang harus aku lakukan untuk membuktikan jika janin itu bukan anakku? Tanya Daehyun sambil memijat pelipisnya.
Sebaiknya kau berpura-pura membawa Airi memeriksakan usia kehamilannya. Jika benar seperti dugaanku maka selanjutnya kau perlu melakukan tes DNA terhadap janin itu. Namun tes DNA tidak semudah yang dilakukan. Tes DNA untuk janin hanya bisa dilakukan setelah kehamilan 14 minggu lebih, ujar Dr. Kang. Haruskah aku menunggu selama itu? Dae Hyun mengusap gusar wajahnya. Itu tidak lama, mungkin sekitar 1,5 bulan lagi bisa dilakukan. Namun kau harus diam-diam melakukannya karena aku yakin jika sampai Airi mengetahui hal ini, ia tidak akan mau melakukannya, saran Dr. Kang. Hanya itulah yang dapat dilakukan untuk menenangkan Dae Hyun. Kau tidak mencoba untuk membohongiku kan? Tanya Dae Hyun seraya memicingkan matanya. Untuk apa aku berbohong? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku jadi merasa kasihan kepada Su Yin jika sampai tahu Airi hamil, pasti perasaannya akan sangat tertekan. Dr. Kang menghela nafas pelan mengingat wajah Su Yin yang tampak begitu ceria. Di usia yang masih muda dia harus mengalami hal ini. Kau tidak usah memikirkan istri kecilku. Yang saat ini kau lakukan adalah membantuku mencari dokter yang bisa diajak bekerja sama. Aku memerlukan hasil tes DNA untuk meyakinkan ibuku, ujar Dae Hyun. Kau juga harus mengatakan hal ini kepada Su Yin. Jangan sampai ia mendengar hal ini dari orang lain karena cepat atau lambat kabar kehamilan Airi pasti akan tersebar. Untuk dokter yang bisa diajak kerja sama kau tidak perlu khawatir, aku akan membantumu mencarikannya, ujar Dr. Kang. Cukup lama mereka mengobrol mengenai rencana ke depannya hingga tanpa sadar sudah hampir tengah malam. Sekarang Dae Hyun merasa lebih tenang karena tidak perlu menunggu anak itu lahir baru dilakukan tes DNA. Hanya perlu menunggu 1,5 bulan lagi maka ia berharap Airi akan menyerah. Dae Hyun segera meninggalkan rumah Dr. Kang. Kini bingung memilih tujuan, kembali ke hotel apakah ke Villa Pyeongchangdong. Namun sepertinya dia harus melakukan apa yang disarankan oleh Dr. Kang. Bisa saja kehamilan Airi besok pagi sudah tersebar. Dengan kecepatan tinggi Dae Hyun memilih kembali ke Villa Pyeongchangdong untuk menemui istri kecilnya. Begitu sampai ternyata Su Yin sudah tertidur sangat nyenyak. Tak ingin membangunkannya, Dae Hyun membersihkan diri dengan pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara yang dapat mengganggu tidur istri kecilnya. Begitu keluar dari kamar mandi, selimut tak lagi menutupi tubuh Su Yin. Tubuhnya yang hanya menggunakan lingerie berwarna merah tampak sangat menggoda. Itulah naluri pria jika melihat makanan di depan matanya. Dae Hyun segera mengenyahkan pikiran kotor di benaknya. Terus meyakinkan dirinya jika ada calon anaknya yang harus ia jaga. Dae Hyun segera menutupi tubuh Su Yin dengan selimut kemudian tidur di sampingnya. Semoga malam ini bisa tidur dengan nyenyak setelah apa yang terjadi. Semoga saja kehamilan Airi sudah memasuki minggu ke-14. Dengan begitu ia tak perlu menunggu waktu lama. Bab 208 pertama kali ditampar. Su Yin menguap sambil merentangkan kedua tangannya ke depan. Malam ini tidurnya nyenyak, sepertinya karena tidak ada Dae Hyun yang mengganggunya. Dengan mata yang terpejam, Su Yin meregangkan otot-otot kakinya maju ke depan seperti gerakan menendang. Bak, terdengar suara seperti benda yang terjatuh. Su Yin segera membuka matanya untuk mengetahui yang terjadi. Suara itu terdengar sangat dekat dari ranjangnya. Aduh, Rang Dae Hyun yang sudah tergeletak di lantai di bawah ranjang. Ini kedua kalinya tidur bersama Su Yin bisa terjatuh olehnya. Siapa itu? Su Yin bergegas bangun untuk melihat siapa yang terjatuh. Sebagai alat pertahanan diri, ia menggunakan bantal barangkali itu adalah orang jahat yang masuk ke dalam kamarnya. Ketika melongokkan kepalanya, hanya kaki Dae Hyun saja yang terlihat sehingga Su Yin langsung melesatkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh Dae Hyun dengan keras dari atas ranjang. Dia akan membuat perhitungan kepada orang yang sudah berani masuk ke dalam kamarnya. Bahkan tidur di sampingnya. Sayang, hentikan, ujar Dae Hyun karena Su Yin terus memukul wajahnya. Kepalanya yang membentur lantai terasa nyeri. Su Yin menghentikan aksinya setelah mendengar suara seorang pria yang sangat dikenalnya. Sayang, ternyata itu dirimu. Su Yin mengerutkan keningnya melihat ternyata suaminya sendiri yang ia pukul. Dipikirnya tadi ada orang asing yang berada di kamarnya. Teganya kau memukul wajahku, gerutu Dae Hyun sambil mencoba untuk duduk. Kupikir kau tadi pria asing. Kenapa kau ada di sini? Bukankah kau mengatakan jika tadi akan kembali ke UN Village? Kenapa sekarang tiba-tiba ada di sini? Tanya Su Yin bertubi-tubi. Aku sudah ke sana sebentar dan setelah itu aku kembali ke sini karena terlalu merindukanmu, sajut Dae Hyun. Kini ia duduk di sisi ranjang bersama Su Yin. Kenapa tidak menginap di sana? Biasanya Jo Yeon Ho sangat menginginkan kau tidur bersamanya, ujar Su Yin dengan dahi berkerut. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Mana mungkin Jo Yeon Ho memintanya karena mereka bahkan tidak bertemu. Tersulut emosi membuatnya melupakan putranya. Aku hanya ingin bersamamu di sini, ujar Dae Hyun seraya menyandarkan kepalanya di bahu Su Yin. Bersandar di bahu orang yang disayanginya terasa sangat nyaman. Beban berat di pundaknya terasa lebih ringan saat ini. Su Yin melingkarkan tangannya mengitari punggung Dae Hyun. Saat-saat seperti ini, Su Yin merasa jika Dae Hyun bukanlah pria dewasa yang kuat. Ada sisi lemah yang terlihat. Bolehkah aku sehari saja menjadi seperti anak kecil lagi? Tanya Dae Hyun. Tamparan yang ibunya lakukan cukup menyakitkan.
Meski begitu Daehyun sama sekali tidak membenci ibunya. Justru kebenciannya kepada Airi semakin bertambah. Saat ini merindukan ibu yang dulu selalu memanjakannya ketika waktu kecil. Mana mungkin bisa, kau sudah terlalu tua jika ingin menjadi seperti anak kecil lagi. Apa kau tidak malu pada calon anak kita? Su Yin terkekeh geli mendengarkan permintaan suaminya yang sangat tidak masuk akal. Untuk apa aku malu di depan sensku? Kau tahu, semalam pertama kalinya ibuku tega menamparku, ujar Daehyun dengan suara sendu. Diraihnya tangan Su Yin kemudian menempelkan telapak tangan Su Yin di pipinya. Kenapa? Su Yin memiringkan kepalanya untuk melihat wajah Daehyun. Ibu marah karena aku tidak menerima jika janin yang dikandung oleh Airi bukan anakku. Daehyun menengadahkan wajahnya untuk menatap mata Su Yin. Jika tidak ada kebohongan di matanya. Airi hamil, Su Yin membelalakan mata tidak percaya. Hingga bola matanya hampir terjatuh. Bagaimana mungkin wanita itu hamil padahal suaminya mengatakan jika tidak melakukan hubungan apapun kecuali malam itu. Rongga dadanya kembali berlubang mendengar hal itu. Hatinya terasa begitu sakit setelah percaya begitu besar namun sepertinya kepercayaannya tidak ada artinya di mata Daehyun. Mungkin benar jika dirinya hanyalah seorang gadis yang tidak layak berada di hati Su Yin. Seketika wajah Su Yin berubah jadi muram. Daehyun menyadari jika istri kecilnya berubah sehingga ia langsung mengangkat kepalanya dari bahu Su Yin. Digenggamnya jemari Su Yin dengan erat. Percayalah, meski Airi hamil namun janin itu bukanlah anakku. Aku sangat yakin itu. Menurut Dokter Kang tidak mungkin setelah kejadian beberapa hari yang lalu langsung hamil. Tanda-tandanya datang terlalu cepat. Daehyun segera menjelaskan kepada Su Yin sedikit tentang semua yang terjadi semalam sebelum kehilangan kepercayaan dari Su Yin. Su Yin memejamkan matanya berusaha untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh suaminya. Namun entah mengapa hatinya masih belum pulih dari rasa nyeri. Dari mana kau mengetahui jika itu bukanlah anakmu? Su Yin butuh penjelasan karena dirinya sama sekali tidak mengerti mengenai hal itu. Aku akan melakukan tes DNA, setelah kehamilan Airi menginjak minggu ke-14, sahut Daehyun. Bukankah tes DNA hanya bisa dilakukan setelah bayi lahir? Tanya Su Yin. Aku sudah menanyakan kepada Dokter Kang jika semua itu bisa dilakukan. Menurut perkiraan Dokter Kang saat ini usia kandungan Airi sudah menginjak 6-7 minggu. 1,5 bulan lagi aku akan mengajaknya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan, ujar Daehyun. Apa kau tidak berniat mengetes anak yang ada di dalam kandunganku? Tanya Su Yin dengan wajah sedih. Entah kenapa kini ia merasa cukup tersinggung dengan perkataan Daehyun. Takut jika Daehyun tidak mempercayai janin yang ada di dalam kandungannya. Itu karena sudah pasti dia adalah anakku, ucap Daehyun seraya tersenyum. Bagaimana jika bukan? Itu tidak mungkin. Tak mungkin kau mencintai pria lain selain pria tampan seperti diriku, ucap Daehyun sembari mengedipkan sebelah matanya. Kau terlalu percaya diri sekali, cibir Su Yin sambil memutar bola matanya. Tentu saja, jika tidak mana mungkin aku bisa mendapatkanmu. Daehyun kembali mengandarkan kepalanya di bahu Su Yin. Tentu saja ibu menamparmu. Ia pasti mengira jika kau pria yang tidak bertanggung jawab, tebak Su Yin. Betul. Percayalah jika Airi waktu itu tidak menjebakku, tak ada niat untuk mengkhianatimu, ujar Daehyun dengan sendu. Jika itu bukan anakmu lalu anak siapa? Tanya Su Yin penasaran. Entahlah, mungkin anak Han atau Li Yang Joon, ujar Daehyun dengan cuek. Ia sama sekali tidak peduli ayah dari janin itu. Setelah mengatakan secara jujur kepada Su Yin, ia tidak perlu khawatir jika besok-besok mendengarnya dari orang lain. Untunglah mengikuti saran dari Dokter Kang sehingga tidak terlalu sulit untuk menjelaskan. Hari ini mereka tidak bekerja sehingga bisa bersantai seharian di rumah. Akan digunakan Daehyun untuk melakukan hal-hal indah bersama Su Yin. Tak lupa, Daehyun bahkan sudah mematikan ponselnya agar tidak diganggu. Bab 209 Tutup matamu terlebih dahulu. Hamparan padang rumput yang luas terbentang sepanjang mata memandang. Warna hijau rumput dan dedaunan membuat mata terasa sangat sejuk. Su Yin sangat kagum dengan pemandangan yang ada di depannya. Ia terus berlari kecil sambil bersenandung riang. Hari ini Kim Su Hyun mengajak Su Yin untuk pergi jalan-jalan selagi mereka sedang libur. Melihatnya memasang wajah ceria seperti itu Kim Su Hyun sudah tidak sabar lagi menunggu waktu sebulan. Namun haruskah menanyakannya sekarang juga? Sudah cukup beberapa hari ini tidak bisa konsentrasi karena terlalu memikirkannya. Kim Su Hyun, kemarilah, ajak Su Yin sembari melambaikan tangannya agar Kim Su Hyun menghampirinya. Ini pertama kalinya Kim Su Hyun mendengar Su Yin memanggilnya dengan sebutan nama. Biasanya pujaan hatinya menyebutnya dengan kata, Tuan. Itu sangat membuatnya tidak nyaman. Seperti ada penghalang di antara mereka karena terlalu sopan. Dengan senang hati Kim Su Hyun melangkahkan kakinya menghampiri Su Yin. Mereka saat ini berada di suatu tempat yang jauh dari kesibukan kota. Desa yang masih asri tampak tidak jauh dari tempat mereka berdiri saat ini. Itu adalah desa impian Kim Su Hyun akan mengajak orang tercintanya untuk datang ke tempat itu. Tidak ada internet di tempat ini, bahkan listrik juga belum ada. Benar-benar masih alami dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Dengan sengaja Kim Su Hyun mengajak ke tempat itu agar tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Terutama saudaranya sendiri yang tampak sangat tidak menyukai kedekatannya dengan Su Yin.
Jika Su Yin sudah menerima lamarannya, ia tidak perlu khawatir dengan Daehyun. Su Yin, jangan terlalu jauh, seru Kim Soo Hyun. Cepatlah sedikit jika berjalan, teriak Su Yin yang suaranya terbawa angin sehingga tidak terlalu terdengar. Senyuman Su Yin sungguh membuatnya mabuk kepayang. Setiap malam selalu memimpikannya membuat Kim Soo Hyun tidak ingin terbangun dari tidurnya. Kim Soo Hyun langsung berlari mengejar Su Yin, setelah berada di dekatnya segera merangkul pinggangnya. Su Yin mencoba menghindar namun sudah terlambat, kini tubuh kecilnya berada di pelukan Kim Soo Hyun yang melingkarkan lengannya dari belakang. Su Yin, bisakah aku meminta sesuatu? Ujar Kim Soo Hyun dengan perasaan gugup. Apa? Tanya Su Yin sembari memiringkan wajahnya ke belakang. Bisakah kau menjawab pertanyaanku sekarang juga? Tanya Kim Soo Hyun. Bukankah kau memberikan waktu sebulan untukku berpikir? Tanya Su Yin dengan menautkan kedua alisnya. Itu sangat lama, aku sudah tidak sabar mendengarnya, bisik Kim Soo Hyun di telinga Su Yin dengan sensual. Su Yin berbalik hingga posisi mereka saat ini sama-sama saling berhadapan satu sama lain. Kim Soo Hyun sangat gugup karena Su Yin terus menatapnya. Padahal biasanya yang merasa sangat gugup adalah seorang wanita. Sepertinya dunia salah memutar arahnya. Pertanyaan yang mana? Tanya Su Yin dengan wajah polosnya yang masih natural dan penuh kesederhanaan. Ingin jika pria di depannya mengatakan sekali lagi. Tentang lamaranku waktu itu, sahut Kim Soo Hyun dengan dahi berkerut. Su Yin segera merogoh sesuatu dari saku celananya kemudian menggantungnya di depan matanya. Itu adalah sebuah kalung yang Kim Soo Hyun berikan waktu itu. Kau membawanya. Wajah Kim Soo Hyun langsung berbinar melihat kalung itu di bawah Su Yin. Tak disangka jika pujaan hatinya membawanya juga ke tempat ini. Dengan jantung berdebar, Kim Soo Hyun segera menggenggam jemari Su Yin. Sebelum berbicara ia menghirup nafas dari hidung kemudian mengeluarkannya dari mulut. Ini cukup mengurangi rasa gugupnya. Su Yin, maukah kau menjadi istriku? Ujar Kim Soo Hyun memberanikan diri. Kesabarannya sudah habis meski baru menunggu beberapa hari. Ia ingin segera mengumumkan kepada dunia bahwa mereka dalam pasangan yang sangat serasi. Su Yin mengerjapkan matanya beberapa kali dengan seulas senyuman yang begitu manis tersungging di bibir tipisnya. Ia tersenyum sambil terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Coba lakukan sekali lagi, perintah Kim Soo Hyun sambil mengucek matanya dengan sebelah tangan. Takut jika salah lihat, dikiranya Su Yin mengangguk tapi ternyata menggeleng. Su Yin menuruti permintaan Kim Soo Hyun sehingga ia menganggukkan kepalanya sekali lagi. Apa itu artinya kau menerimaku? Tanya Kim Soo Hyun dengan raut wajah sumringah. Sahut Su Yin dengan malu-malu. Mendengar jawaban dari gadis pujaannya, Kim Soo Hyun langsung mengangkat tubuh Su Yin beberapa saat kemudian menurunkannya kembali. Dipeluknya tubuh Su Yin dengan sangat erat. Sekarang pakaikan kalung ini di leherku, pinta Su Yin. Kim Soo Hyun memasangkan kalung itu di leher Su Yin dari belakang. Ini sangat cantik, puji Su Yin sembari melihat liontin berbentuk love dari dekat. Itu karena kau yang memakai. Jika gadis lain, maka tidak akan secantik itu, puji Kim Soo Hyun. Terima kasih, sudah bersedia menjadi calon istriku. Aku berjanji akan mencoba untuk membahagiakanmu, lanjut Kim Soo. Kini hatinya benar lega setelah mendengar jawaban dari Su Yin. Hanya anggukan yang Su Yin lakukan karena tidak bisa mengucap kata-kata indah untuk membalasnya. Su Yin, karena kita adalah pasangan kekasih. Bolehkah aku meminta darimu satu hal lagi? Ujar Kim Soo Hyun dengan penuh harap agar Su Yin mau melakukannya. Katakanlah, selagi itu tidak berat aku pasti akan melakukannya, ucap Su Yin. Kim Soo Hyun tidak menjawabnya. Ia hanya memberikan kode dengan menempelkan telunjuknya di bibir. Malu rasanya jika mengatakannya secara terus terang meminta ciuman untuk pertama kali. Tutup terlebih dahulu matamu, ujar Su Yin dengan malu-malu. Kim Soo Hyun menuruti permintaan Su Yin untuk menutup kedua matanya sehingga langsung terpejam dengan bibir yang dimajukan sedikit bersiap menerima ciuman Su Yin. Rasanya jantungnya berdebar tidak karuan. Antara bahagia dan gugup saat ini ia rasakan. Ini pertama kalinya seorang Kim Soo Hyun meminta ciuman dari seorang gadis. Kim Soo Hyun, bangun sekarang juga, teriak Ni Park sambil mengguncang tubuh putranya. Entah apa yang telah dimimpikan olehnya sehingga tertidur dengan senyum-senyum sendiri. Ibu, Kim Soo Hyun membelalakkan matanya. Kenapa ada ibunya bukankah tadi sedang bersama Su Yin di padang rumput? Mana Su Yin? Tanya Kim Soo Hyun dengan ekspresi wajah yang tampak bingung karena semua terjadi begitu cepat. Su Yin, tentu saja gadis pujaanmu itu ada di rumahnya, sahut Ni Park dengan dahi berkerut. Tapi aku tadi sedang bersama Su Yin, Bud, ujar Kim Soo Hyun. Sudahlah sekarang juga kau bangun untuk mencari keberadaan kakakmu karena nomor ponselnya tidak aktif, ujar Ni Park. Memangnya ada apa? Tanya Kim Soo Hyun dengan lemas. Ternyata semua itu hanyalah mimpi. Airi mengancam akan bunuh diri. Cepat sekarang juga kau pergi mencari kakakmu. Ibu harus kembali ke kamar Airi. Tanpa menunggu jawaban Kim Soo Hyun wanita parubaya itu sudah menghilang di balik pintu. Kim Soo Hyun terduduk kemudian mengusap gusar wajahnya. Tadi terlihat sangat nyata, tidak disangka jika itu hanyalah sebuah mimpi. Bab 210 Wanita Murahan.
Pagi ini seharusnya menjadi waktu istirahatnya agar lebih lama namun sangat disayangkan, kakak iparnya membuat ulah. Mau tidak mau Kim Soo-hyun mengemudikan mobilnya ke sana kemari untuk mencari keberadaan saudaranya. Pantas saja jika Dae-hyun menyerah dengan rumah tangganya bersama Aeri, ia mengira karena kakaknya sudah tidak tahan dengan Aeri yang terlalu dramatis. Masih memakai piyama semalam, Kim Soo-hyun memasuki hotel setelah ke berbagai tempat kemungkinan saudaranya berada. Jangankan berganti pakaian, mencuci mukanya saja bahkan belum sempat. Rambut yang acak-acakan dan rasa kantuk masih menempel di mata, Kim Soo-hyun melangkahkan kakinya melewati lorong menuju ke ruangan saudaranya. Para pekerja wanita tampak begitu terpesona oleh ketampanannya yang sangat natural. Membuat mereka tidak berhenti memandang Kim Soo-hyun. Ini pertama kalinya melihat bos mereka tidak berpakaian resmi. Dengan wajah kusut Kim Soo-hyun tidak peduli, dengan santai ia langsung menuju ke ruangan saudaranya. Ketika membuka pintu, ternyata ruangannya kosong. Tidak ada siapapun di dalam ruangan itu. Bahkan Kim Soo-hyun sudah memeriksa setiap sudut ruangannya namun tetap tidak ada. Sebenarnya kemana dia? Gerutu Kim Soo-hyun dengan rasa kesal. Jika saja dia menginap di rumah pastilah tidak perlu repot-repot mencarinya. Sekarang tidak tahu lagi kemana akan mencari. Tercetus ide untuknya, Kim Soo-hyun segera menghubungi Chang Yuan untuk meminta bantuannya. Setelah berhasil Kim Soo-hyun memutuskan untuk ke ruangannya saja. Di sana juga terdapat kamar untuknya karena jika lembur seringkali digunakan untuk menginap. Dengan meregangkan otot-otot tubuhnya sambil berdiri, Kim Soo-hyun kemudian menjatuhkan dirinya di ranjang. Ia masih ingin bermimpi bersama Su Yin seperti tadi malam. Betapa bahagianya jika semua itu benar-benar terjadi. Sayang sekali ibunya membangunkan di saat yang paling mendebarkan. Kim Soo-hyun juga yakin jika kakak iparnya tidak akan melakukan hal bodoh itu. Dahulu memang sering kali melakukan ancaman seperti itu, tapi nyatanya sampai sekarang masih hidup. UN Village, Park sangat cemas jika sampai Aeri berbuat nekat sehingga ia meminta Sun Buk untuk datang agar bisa menenangkan Aeri. Aeri sejak lagi buta tadi terus berteriak menangis sambil berusaha mengiris urat nadinya menggunakan kaca. Dia sangat terpukul karena Dae-hyun tidak mengakui anak yang dikandungnya. Tentu saja ini semua hanyalah sebuah drama. Tidak mungkin Aeri sebodoh itu ingin bunuh diri. Ini digunakannya hanya untuk membuat Dae-hyun tunduk kepadanya. Aeri sudah merasa lelah melakukan aktingnya namun Dae-hyun bahkan belum muncul juga. Ibu, sepertinya benar jika Dae-hyun memiliki wanita lain, ujar Aeri dengan air mata yang sudah hampir mengering. Dipeluknya Park dengan begitu erat. Tidak mungkin Dae-hyun seperti itu. Sebagai seorang ibu, Park hanya bisa mencoba menenangkan menantunya. Jangan sampai ia melakukan sesuatu hal yang sangat bodoh. Aeri mendengar dari Han semalam jika Dae-hyun secara terang-terangan mencium Su Yin di depan matanya. Sehingga membuatnya cukup syok. Ia juga sudah menyuruh anak buahnya mencari keberadaan Su Yin di kontrakannya namun tidak ada. Meski tidak yakin dengan perkataan Han namun Aeri sangat takut karena posisinya dalam genting. Jangan sampai Su Yin benar-benar menggantikan posisinya. Apalagi jika Dae-hyun mengetahui jika anak itu bukan anaknya, sudah pasti Dae-hyun pasti akan menendangnya dari rumah ini. Aeri, tenanglah. Sekarang tenangkan dirimu, jika kau terus seperti ini juga akan membahayakan kandunganmu, timpal Sun Buk. Raut wajahnya menyiratkan kekesalan pada putrinya. Andai tidak ada Park, sudah sejak tadi ingin sekali memarahinya. Menurutnya Aeri sekarang tampak begitu bodoh. Park biarkan aku menemani Aeri, sebaiknya kau istirahat saja karena kau pasti lelah, bujuk Sun Buk agar wanita parubaya itu keluar dari kamar putrinya. Lagi pula ia juga melihat air mata Aeri yang sudah mengering. Akting menangisnya pasti tidak akan lama lagi. Tidak apa-apa, sahut Park, lelah rasanya Sun Buk sejak tadi berusaha mengusir Park secara halus namun tak berhasil juga. Sudah ribuan cara dilakukan hingga saat ini sang sudah hampir tengah hari. Besan, sebaiknya kau menemui Yeon Ho karena pasti dia sangat sedih karena tidak diizinkan masuk untuk menemui ibunya, sahut Sun Buk sambil melirik Aeri yang terisak namun air matanya tak bisa keluar lagi. Benar, kalau begitu aku titip menantuku Sun Buk, ujar Park sambil melepaskan tubuh Aeri. Sejak tadi tidak memikirkan bagaimana perasaan Jo Yeon Ho yang tidak diizinkan masuk. Takut jika Jo Yeon Ho akan menjadi sasaran pelampiasan oleh kemarahan Aeri. Karena sejak pagi Aeri sudah melemparkan barang-barangnya ke lantai. Tentu saja, ujar Sun Buk dengan tersenyum tipis. Akhirnya ibu dan anak bisa bernafas dengan lega setelah Park keluar dari ruangan. Aeri, kenapa kau begitu bodoh seperti ini? Cibir Sun Buk. Meraung-raung tidak jelas bahkan hendak bunuh diri segala. Hutang budimu kepada ibu itu masih sangat banyak. Ibu tidak ingin kau terlebih dahulu mati sebelum membahagiakanku, gerutu Sun Buk seraya melirik Aeri dengan sinis. Ibu, memangnya siapa juga yang hendak bunuh diri? Aku hanya melakukannya di depan ibu mertuaku saja, sahut Aeri sembari mendesah pelan. Baguslah, kupikir kau benar-benar akan melakukannya, ujar Sun Buk seraya menaikkan bibir sebelahnya ke atas. Ibu, namun aku saat ini benar-benar takut karena tampaknya Dae-hyun sudah curiga jika janin ini bukanlah darah dagingnya. Pasalnya aku baru menjebaknya beberapa hari yang lalu, ujar Aeri sambil menggigit bibir bawahnya.
Memangnya kau masih berhubungan dengan pria miskin itu? Sun Buk melayangkan tatapan tajam ke arah Aeri. Saat ini rasanya ingin memaki putrinya karena begitu bodoh masih mau berhubungan dengan Han yang sama sekali tidak bisa memberikannya uang. Bu, aku mencintainya, ujar Aeri. Ya sudah, sekarang juga makan saja itu cinta. Kau pikir cinta bisa membuatmu bahagia? Lihatlah sekarang bahkan kau sudah menghancurkan semuanya, bisik Sun Buk dengan penuh penekanan takut ada yang mendengarkan perbincangan mereka. Aeri tertunduk menyesal karena telah melakukan hal bodoh. Mengakui perkataan ibunya jika cinta memang membuatnya begitu bodoh. Namun Aeri teringat sesuatu. Ibu, sepertinya janin ini bukanlah anak Han. Aeri menengadahkan wajahnya dengan mata yang melebar. Maksudmu? Tanya Subuk sambil memicingkan matanya. Dek, jantung Aeri kembali berdebar-debar mengingat kejadian waktu itu di restoran. Jika itu bukanlah anak pria miskin itu lalu anak siapa lagi? Dengan berapa pria kau melakukannya? Sun Buk menggelengkan kepalanya tidak percaya jika anaknya sungguh telah menjadi wanita murahan. Tuan Liang Joun memaksaku waktu itu, sahut Aeri dengan jantung berdebar. Pikirannya saat ini terasa kosong. Tidak, dia tidak ingin mengandung anak dari Liang Joun. Jika semua ini terjadi, tidak hanya Daehyun yang akan menendangnya dari rumah itu. Han juga pasti akan meninggalkannya. Selanjutnya bab 211 melakukannya pelan-pelan.